Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali siang hari ini menjelang sore, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Bapa untuk mengerti dan memahaminya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti dan merenungkannya, supaya firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami dapat mengerti, memahami, dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu siang hari menjelang sore ini dengan sukacita. Amin. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan siang menjelang sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-34. Dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan perikop keributan di Tesalonika yang berbunyi demikian. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-besar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-15 dengan perikop baru. Paulus dan Silas di Berea yang berbunyi demikian. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima segala firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menerimanya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Tidak mudah ya saudara
menjadi seorang penginjil pemberita firman itu. Tetapi Tuhan selalu memberkati mereka. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan perikop Paulus di Athena yang berbunyi demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Wow, berarti dari zaman dulu ya seperti ini ya sampai sekarang. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ini saudara, poin penting. Memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi ditekankan sekali di dalam Alkitab kita ya, bahwa yang pertama itu kita harus bertobat, saudara. Jangan dengar kata orang. Kalau mau percaya Yesus dan selamatkan, kita harus bertobat ya saudara. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan bangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengecek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, walaupun penginjilan ini banyak yang menolak, walaupun dari bangsa-bangsa pilihan maupun di luar itu, tetapi Tuhan sudah menjamah
mereka melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan semua rasul-rasul di zaman itu. Dan penolakan itu masih terus terjadi hingga hari ini. Tetapi puji Tuhan, orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan, karena tiada kata yang mustahil bagi Tuhan untuk menjamah orang yang diinginkannya untuk diselamatkan. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Karena itu pertobatan itu sangat dipentingkan, diutamakan. Oke, Tuhan Yesus berkati firman-Nya sore hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkannya diberkati. Anda yang membaca dan merenungkannya juga diberkati. Kita semua diberkati karena firman. Karena firman adalah kekuatan kita selama-lamanya. Di dalam firman ada kuasa. Karena di dalam firman ada pemberitaan Injil dan juga pemberitaan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Karena itu carilah Tuhan dan kerajaan Allah, maka kita semua akan mendapatkan berkat dan juga kita semua akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Sang Pencipta kita yang sesungguhnya. Kiranya firman sore hari ini memberkati kita semua. God bless you all. Immanuel. Bapa kami, kembali mengucap syukur kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ini selalu menjadi pelita bagi kami. Karena setiap apa yang kami dengar tentang Engkau akan selalu kami renungkan dan kami percayai dengan sungguh-sungguh dalam jiwa raga kami, dalam iman kami yang benar-benar percaya, supaya kami semakin diteguhkan, semakin kuat iman kami. Semakin kami hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan, teruslah kuatkan kami di dalam firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini yang mengabarkan firman-Mu kepada semua umat manusia di seluruh muka bumi ini. Terutama bangsa kami Indonesia yang belum mengenal Injil dan firman Tuhan. Agar mereka semua dapat menjadi anak-anak Tuhan juga dan jadi anak-anak terang di dalam dunia ini. Bawa mereka ke dalam terang-Mu ya Tuhan. Jamah mereka satu persatu secara pribadi dengan berbagai cara. Tuhan, kami yakin Engkau menjamah orang dan memanggil mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Sang Raja, terpujilah Engkau Sang Maha Pencipta, dan berkuasalah terus atas hidup kami melalui firman-Mu, karena dengan firman-Mu kami dapat mengenal kebenaran yang sejati, kebenaran tentang Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu setia melihara kami selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terpujilah Engkau Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Kiranya kasih setia damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kami, hingga kami beroleh kemenangan di dalam karya-Mu selama-lamanya. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, dan teruslah menjaga kami sampai kami kembali kelak kepadamu. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Jangan lupa subscribe guys. Karena ketika saya memberkati Anda dengan firman, Anda juga akan diberkati. Dan jangan lupa share, like, dan juga subscribe. God bless you.